Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Mobil melaju dengan dikendarai oleh seorang sopir sedangkan Sila tertidur dalam pangkuanku dan Rendra duduk di depan sambil melamun. Sila sepertinya kecapean karena dia terus menangis sejak pisah sama kamu. Saya nggak nyalahin kamu kabur, tapi kenapa kamu sampai akrab sama si Firman? Dia juga yang dulu membantu istriku selingkuh karena dia agen mucikari gila yang bisa nyediain brondong laknat buat istriku. Tapi saya masih ngehargai kakeknya, pungkas Rendra. Aku hanya diam dan Rendra melanjutkan ucapannya. Alhamdulillah kalau dia tobat, lanjutnya. Aku begitu bingung karena Rendra begitu khawatir terhadapku yang dekat dengan Firman, tapi aku tidak bertanya. Kami sampai di rumah mewah Rendra, kemudian aku masuk dengan menggendong Sila. Rio menyambut dengan ramah dan menjelaskan jika kejadian kemarin malam saat Mas Jepri hendak membawaku itu atas perintah Rendra yang menyuruh Mas Jepri mencariku. Kalau Mas Jepri ingin lolos dari kejaran polisi yang mencarinya atas kasus menjualku pada Erik. Namun malah Mas Jepri berkhianat dan ingin menikmatiku bersama dua temannya sebelum membawaku ke Rendra. Licik, itulah lelaki bernama Jepri. Ia licik meski keadaannya tengah terancam. Dan benar ucapan Firman, jika suamiku itu sudah ikut dalam komunitas gila yang suka tukar pasangan dan suka melakukan perbuatan itu rame-rame. Di mana sekarang Jepri, Mas? Tanyaku. Dia masuk penjara setelah Firman menembak kakinya saat nolongin kamu. Karena Firman langsung menghubungi keluarganya yang memiliki jabatan penting di kepolisian, jawab Rio. Semoga dia insaf. Rio pun bercerita jika Firman tengah mendekati saudara sepupunya yang ustazah, dan karena alasan itulah Firman sadar dan tobat dari dunia hitam. Sudah setahun lebih Firman terus berjuang mendekati saudara sepupu Rio, tapi pihak keluarga Rio menolak, meski saudara sepupunya juga sepertinya menyukai pemuda itu. Kenapa nggak dinikahkan saja? Kan Firman sudah tobat. Nggak semudah itu, Ratih. Pihak keluarga aku belum percaya kalau dia sudah sadar, jawab Rio. Mbak, sekarang saya berusaha jadi orang baik dan nggak mau lagi berada dalam dunia rusak. Sejak saya kenal ustazah yang cantik. Kini terngiang ucapan Firman. Kamu istirahat, Ratih. Besok semua pakaian dan barang-barang kamu akan dibawa ke sini sama anak buah saya, ujar Rendra. Emang para temanmu itu? Masa dengan lancang minta bantuan sama saya dan nyuruh saya buat nemenin dia ngelamar. Tapi nggak apa-apa Ratih, asal kamu tetap tinggal di rumah ini dan nggak dinikahin sama Firman. Beri saya waktu buat membuktikan kalau saya serius dan tulus sayang sama kamu, tambahnya. Hei, kok melamun? Maaf tuan, balasku dengan gugup. Panggil saya mas, atau abang, atau sayang. Panggil bebek juga boleh biar romantis, kan kamu calon istriku sekarang, selorohnya. Tanpa sadar aku tertawa mendengarnya, dan rasa benciku kian berkurang. Oh, ternyata kamu suka bercanda ya. Oke, saya akan buat kamu selalu tertawa, Ratih, tandasnya. Aku pamit untuk salat subuh, lalu kembali menemui Sila, yang masih di dapur bersama ayahnya. Sila, tuh, mama udah kembali. Cantik kan kalau mama nggak pakai jilbab, ucap Rendra pada anaknya. Aku terkejut karena lupa memakai jilbab di depan Rendra. Lalu saat hendak berlari mengambil jilbab, Rendra mencegahku. Jangan malu, aku nggak lihat kok. Cuma lihat tadi doang, nggak sengaja. Saat aku kembali hendak mengambil jilbab di kamar dan sudah sampai di depan pintu, Rendra kembali mencegahku. Rati, awas, di pintu ada tokek, gede banget. Kemarin pembantuku digigit sampai nggak bisa lepas sebelum ada suara geledek. Terus dia sakit sampai dibawa ke rumah sakit jiwa, ucapnya dengan serius. Aku berteriak mendengarnya, lalu berlari menghampiri Rendra karena takut dan membayangkan tokek menggigitku. Lalu tidak bisa lepas dari sebelum ada suara geledek. Ditambah saat itu tidak hujan, pasti tidak ada suara geledek dan memang aku jijik pada binatang cicak raksasa yang bisa berbunyi dengan kencang itu. Mas, aku takut mas. Jijik dan takut sama tokek, ujar mas. Jangan sampai dia masuk ke kamar, teriakku, dan ternyata tanpa sadar memeluk Rendra dengan kencang. Sila dan Rendra tertawa melihat tingkahku yang panik dan berteriak kencang.
Ratih, engap ini, kamu peluk kencang banget. Mas, aku beneran takut mas, aku fobia sama ular dan toke. Usir binatang menjojokkan itu mas, rengekku. Akhirnya aku sadar kalau sudah memeluk Rendra dengan kencang. Kamu kok takut banget? Padahal canda loh, pungkas Rendra. Ih, dasar nakut-nakutin orang cantik aja, ceplosku. Ia malah tertawa dan tawanya begitu kencang, tidak pernah kulihat sebelumnya dari seorang Rendra. Kuakui rasanya begitu nyaman saat memeluknya, dan aku merasa dilindungi olehnya. Coba kalau tiap hari ketawa kayak gitu. Aku gak akan takut. Tanpa sadar kalimat itu terucap dari mulutku. Iya, mulai sekarang aku akan berubah, agar kamu nyaman dan senang, balasnya. Aku kembali terpesona oleh senyumnya. Apa aku mulai menyukainya, meski ku tahu dia sudah menodaiku di masa lalu. Mama peluk papa lagi dong, Sila juga ikut. Tiba-tiba Sila berbicara dengan polos. Aku begitu terkejut. Apa aku harus peluk dia lagi demi Sila dan menikmati pelukannya, gumamku. Rendra memelukku dan Sila sehingga kami seperti sepasang suami istri dan seorang anak. Sila benar-benar tertawa bahagia. Besok malam, nanti mama tidur sama Sila ya, papa juga. Kita tidur bareng di kamar Sila, ajak gadis kecil itu. Aku terkejut dan kaget mendengarnya. Rendra terlihat salah tingkah dan sesekali ia menatapku dengan tatapan aneh. Ku baringkang gadis kecil itu di tempat tidurnya, dan aku membereskan dapur. Setelah salat subuh dan setelah tadarus Al-Quran, Rendra tengah sibuk dengan laptopnya di ruang tamu, sampai pagi. Apa harus kuterima aja mas Rendra, gumamku dalam hati. Saat kusuguhkan susu coklat, pengusaha yang sebenarnya memiliki paras tampan itu tersenyum. Ia berceloteh kalau ia tengah menghayal jika aku menjadi istrinya. Hari ini jagain Sila ya Ratih, saya mau berangkat nanti. Ini si Firman udah ngirim pesan, dia minta kami datang pagi-pagi buat nemuin keluarga Ustazah Fatia. Emang gila tuh si Firman, mau datang ke rumah cewek yang dia sukai, malah datangnya pagi-pagi kayak gini. Semoga berhasil ya mas, semoga lamaran mas Firman diterima sama Ustazah Fatia. Semoga aja diterima. Kan kalau lamaran dia ditolak, katanya dia bakal nikahin kamu. Jangan sampai kamu nikah sama dia. Kamu harus jadi istriku Ratih. Aku harus nikahi bidadari surga yang ada di hadapanku ini. Kamu tuh cantik kayak sang dewi, tukas Rendra lalu terkekeh. Aku salah tingkah mendengar ucapannya. Dan anehnya malah aku seperti menikmati gombalan dari pengusaha kaya itu. Tanpa sadar wajahku melemparkan senyuman sambil menatapnya. Aku pamit untuk menemui Sila yang tertidur di kamar. Ternyata gadis itu terbangun dan mencariku. Mbak, doain ya, hari ini aku mau berjuang. Semoga aku segera nikah, ku baca pesan dari Firman. Amin. Ia mengirimkan emotion senyum dan tiba-tiba ia mengirim foto selfie kami saat masa sekolah. Ia juga mengatakan lewat pesan suara jika aku adalah cinta pertamanya, tapi kami tidak bersatu. Aku tersenyum sendiri melihat foto yang dikirimnya dan saat membaca pesan dari Firman, ia juga mendoakan agar aku selalu dalam lindungan Allah dan selalu bahagia. Mama, kok senyum sendiri? Tiba-tiba Sila terbangun. Mama lagi lihat foto kamu, manis banget, kamu cantik. Makasih Mama Ratih. Sila seneng banget dikatakan cantik sama Mama Ratih. Sila juga harus rajin belajar ya, harus jadi anak yang pinter, soleha. Iya mama, gadis itu merengek ingin main di depan rumah. Lalu ku ajak ia ke halaman rumah yang indah dihiasi oleh bunga-bunga indah. Rendra sudah berpakaian rapi dan ia bersiap untuk pergi. Papa, Sila di rumah aja ya sama mama, jangan nakal. Kalau nakal nanti mama pergi lagi. Iya, Sila gak akan nakal. Kalau Mama Ratih pergi lagi, Sila gak akan makan, gak akan mandi, pokoknya gak akan ngapa-ngapain, balas Sila. Rendra menatapku dengan tatapan sayo. Saya pergi dulu Ratih, titip Sila. Papa jangan pergi. Sila, ayah harus kerja dulu. Sila sama mama ya, balas Rendra. Iya deh, boleh pergi tapi peluk dulu. Peluknya sama Mama Ratih, pinta Sila dengan polos. Kami terdiam beberapa saat dan tiba-tiba Sila menarik tanganku agar merangkul ayahnya. Dengan tangan bergetar dan sikap salah tingkah, kami akhirnya berangkulan dengan Sila di tengah. Papa sayang sama Mama Ratih, sayang sama siapa? Tiba-tiba Rendra berbicara. Sila juga sayang sama papa, sama mama. Sila gak mau pisah lagi sama mama, pokoknya gak mau pisah lagi. Sila berbicara dengan nada khas anak-anak. Ma, papa itu sering ngelamun sendiri loh, dia juga sering nangis sendiri.
Sila pernah lihat papa nangis? Sering lihat, terus dia pelukin Sila gitu sambil nangis. Katanya sayang banget sama Sila. Mama Rati, nanti suapin Sila makan ya, jawabnya dengan bahasa menggemaskan. Setelah kami main di halaman rumah sampai berkeringat, kami masuk ke dalam rumah. Lalu kumandikan gadis kecil itu dengan air hangat. Setelah Sila mandi dan kusuapi makan, gadis itu memamerkan sebuah gambar hasil karyanya. Aku merasa terharu. Saat ke dapur, ternyata susu Sila habis dan Rendra sudah menyiapkan uang untuk keperluan hari itu. Ia menyimpan uang itu di meja dapur sambil menulis pesan di kertas selembar jika itu uang untuk keperluan kami. Ku ajak Sila ke minimarket terdekat untuk membeli susu dan membeli kebutuhan lainnya. Setelah mengambil susu dan belanjaan lainnya, aku hendak membayar di kasir. Tapi tiba-tiba ku terkejut melihat seseorang masuk ke dalam minimarket itu. Seraut wajah yang begitu kekenal. Pikiranku mengingat kejadian buruk beberapa tahun lalu saat ia melakukan perbuatan itu terhadapku. Dia adalah Edi, seorang lelaki brengsek yang menudaiku dengan keji saat aku tinggal di rumah kedua orang tuanya. Rati, kupalingkan wajah dan menyerahkan belanjaanku ke kasir yang ramah dan terlihat cantik memakai jilbab hitam. Setelah membayar semua belanjaanku, segera ku bawa Sila keluar minimarket. Namun Edi mengikutiku setelah ia membeli rokok. Rati, kita bicara dulu. Saya harus pulang, Mas. Jangan ganggu. Sila terlihat ketakutan. Jangan ganggu, Mas. Apa mau aku teriak? Kita bicara sebentar, ini penting. Aku juga minta maaf atas kesalahanku di masa lalu. Mau bicara apa lagi? Kamu belum puas? Maafin aku, Rati. Sekarang aku mohon kamu jangan bahas itu lagi. Aku nyesel banget. Aku juga mohon kamu jangan ancam aku seperti hari itu. Aku tahu kamu sekarang jadi anak buahnya Bos Rendra, ujar Edi. Siapa yang ngancam? Aku salah, aku minta maaf. Aku mohon kamu jangan dendam. Sekarang tiap hari aku dapat pesan berupa ancaman kalau aku sudah berbuat kurang ajar sama kamu. Terus aku diancam bakal dibunuh. Keluarga aku juga katanya bakal dibunuh. Aku tak menghiraukan ucapannya. Saya harus pulang sekarang atau saya teriak. Kali kamu berbuat kurang ajar. Saya cuma mau minta maaf atas kesalahanku di masa lalu. Tolong Rat, kamu jangan ancam aku lagi. Aku tahu yang ngancamku adalah anak buahnya Rendra. Saat Edi meraih tanganku dengan maksud mencegahku pergi, tiba-tiba seseorang berpakaian hitam datang. Kemudian tanpa basa-basi langsung menghajar lelaki itu sampai terjatuh di depan minimarket. Untungnya Sila tidak melihat hal itu, karena ia terus membenamkan wajahnya di dadaku karena ketakutan. Edi bangkit sambil menahan rasa sakit di wajah dan perutnya, lalu ia kabur pergi. Aku begitu heran dan dengan lelaki berpakaian hitam itu, lalu segera ku hampiri. Siapa dia? Batinku. Namun ia malah pergi dengan berlari tanpa memperlihatkan wajahnya. Mama, kita pulang yuk. Segera ku tinggalkan tempat itu dengan berjalan kaki. Sesampainya di rumah Rendra, Sila langsung tertidur dalam gendonganku. Astagfirullah, gumamku dalam hati sambil mengelus dada. Pikiranku terus teringat pada kejadian itu. Ternyata kamu sudah gak perawan, Rati, ucapnya setelah ia puas menikmatiku. Aku hanya bisa menangis saat itu dan jiwaku terguncang. Sekitar setahun aku menahan rasa sedih. Aku heran saat Edi meminta maaf dan menyangka kalau aku yang selalu menerornya, mengancam dan akan membunuhnya, padahal tidak pernah kulakukan ancaman dan teror itu. Sila masih tertidur di sampingku lalu keulus wajahnya dengan lembut. Mama, jangan tinggalin Sila lagi, tiba-tiba terngiang ucapan gadis kecil itu. Aku gak akan ninggalin kamu Sila, meski kamu bukan anak kandungku, batinku. Ku peluk gadis kecil itu penuh kasih sayang. Keadaan rumah Rendra begitu sepi, bahkan pembantu tidak kulihat di rumah mewah itu, dan hanya ada security di depan gerbang. Apa Mas Rendra nyewa bodyguard? Untuk menenangkan pikiran, aku mandi air hangat dan membersihkan diri, lalu tadarus Al-Quran di samping Sila yang tertidur. Setelah tadarus, aku terkejut saat ke dapur karena ada seorang pembantu yang tengah sibuk di dapur. Kami kemudian mengobrol lumayan lama, dan ia mengatakan jika ia baru pulang dari desa. Wanita berusia sepuh itu berbicara semua kebaikan Rendra terhadapnya, sehingga ia benar-benar merasa betah bekerja di rumah yang mewah itu. Firman mengirim pesan jika lamarannya belum diterima oleh gadis yang katanya ustazah cantik. Ustazah itu meminta waktu seminggu untuk memutuskan apakah ia akan menerima atau menolak lamaran Firman. Semangat dong Man, jangan putus asa, banyakin doa.
Kukirim pesan pada adik kelasku itu. Ia mengirim emotion tersenyum dan mengirim foto Rendra tengah mengobrol serius dengan ayahnya Ustazah, pujaan hati Firman. Rendra terlihat gagah dan berwibawa ditambah penampilannya begitu rapi, memakai jas hitam. Ini calon suami Mbak Rati, ganteng banget, saya dukung pokoknya. Dia juga baik banget, dia terus berusaha meyakinkan kedua orang tua Ustazah cantik supaya menerimaku sebagai menantu. Ia menelponku lalu segera ku angkat. Kamu gak cemburu kalau Mbak sama Pak Rendra? Tanyaku dengan sedikit bercanda. Cemburu sih, tapi gak apa-apalah asal Mbak bahagia. Pak Rendra juga kan baik orangnya. Terus dia pernah disakiti sama istrinya. Kasihan juga. Mbak Rati cocok sama dia. Pantas sama dia, pokoknya saya dukung. Aku tertawa mendengarnya. Jangan ngomongin itu, sekali lagi ngomong ngaco, matiin nih. Maaf Mbak, maaf, canda kok. Sekarang jangan marah ya. Selamat berbahagia aja Mbak Rati, mantan terindahku yang cantik yang pernah ada di hati dan di hidupku. Ia malah berbicara gombal. Aku kembali tertawa. Sila, kita masuk di rumah yuk. Di sini mulai panas. Gadis kecil itu menuruti ajakanku, dan ia benar-benar penurut. Ia juga berbicara jika ia tidak akan nakal. Seseorang datang masuk ke dalam rumah itu dan ternyata ia adalah Rio, asisten atau anak buah Rendra. Pria tampan dan gagah itu berjalan menghampiriku. Mbak Rati, gak apa-apa? Tiba-tiba Rio bertanya. Gak apa-apa, emang ada apa mas? Nanya aja mbak, ini ada titipan dari Pak Rendra. Saya pamit dulu, Pak Rendra hebat cari calon istri. Jawabnya sambil pamit pulang. Kubuka bungkusan plastik itu ternyata berisi pakaian mahal. Jilbab dan handuk mandi lengkap dengan aneka kosmetik yang menurutku mahal. Semua mereka pakai dan jilbab itu adalah merek terkenal yang ku tahu harganya lumayan tinggi. Apa ini untukku semua? Aku begitu senang saat menerima itu, meski merasa tidak enak. Mama, Sila juga mau pakai kerudung kayak mama. Iya, nanti mama pakein kerudung ya, pasti Sila tambah cantik. Ponselku kembali berdering, ternyata nomor yang tidak ku kenal. Aku kaget mendengar seseorang berbicara, karena itu suara Mas Jepri. Rati, sekarang kita ketemu atau kamu dalam bahaya. Aku butuh kamu sekarang. Kalau kamu gak datang, nyawa bini kamu akan melayang, ujar Mas Jepri. Aku terkejut dan khawatir saat mendengar suara seseorang berteriak dari balik telepon. Dan terdengar suara Mas Jepri tertawa terbahak-bahak. Aku begitu panik dan khawatir terhadap bibiku yang sepertinya tengah diculik oleh Jeffrey, lelaki yang masih berstatus sebagai suamiku itu. Aku tidak mengerti dengan jalan pikirannya, karena ia begitu serakah, sedangkan ia sudah mendapat uang dari Rendra. Mas, udah pulang tah, basi-basiku. Kamu kenapa? Aku hanya diam dan memalingkan wajah. Tiba-tiba Rendra mendekat padaku. Kenapa nggak bilang dari tadi? Sekarang mana nomornya? Biar aku lacak di mana keberadaan dia. Kuberikan nomor telepon yang tadi dipakai Jeffrey menelponku. Firman mengirim pesan pada aku mengatakan jika ia siap membantu. Kalau bos Rendra nggak bisa membantu mbak, tinggalin aja dia mbak. Firman mengirim pesan. Resek juga mantan pacar kamu ini Ratih, padahal sudah saya bantu buat ngelamar si Ustazah Fatia. Lu jangan ngomong sembarangan mong. Mau usaha lu gue tutup. Udah gue tolongin juga biar lu bisa kawin sama Ustazah cantik. Si Firman pasti panik nih, saya ancam. Biar dia panik. Pengusaha tampan itu mengelus Sila yang tertidur. Kamu mau kan jadi mamanya Sila? Aku hanya diam. Makasih ya, sekarang kamu jangan khawatir. Anak buahku pasti bakal nolongin bibi kamu. Makasih mas. Kalau ada apa-apa bilang aja. Apapun itu jangan malu. Mulai sekarang kamu dalam perlindunganku Rati. Makasih mas. Maaf ngerepotin. Ponselku berdering. Ternyata Firman mengirim pesan. Ia mengatakan jika Mas Jepri kini tengah babak belur dihajar oleh anak buahnya Rendra. Anak buahku sudah ngasih pelajaran sama suami kamu. Katanya bibi kamu juga baik-baik aja Rati. Sekarang kamu istirahat. Hari itu mantan istri Rendra datang, sedangkan Sila benar-benar ketakutan. Wanita berparas cantik itu melemparkan senyuman manisnya pada kami. Mau apa lu datang? Tanya Rendra. Mau jenguk Sila? Pergi sekarang juga. Rendra malah mengusirnya. Ya udah sekarang aku minta janji kamu mas. Pengusaha kaya dan tampan itu terdiam sambil menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Saya akan bongkar kebusukanmu kalau kamu ingkar janji. Anehnya Rendra tidak bisa bicara apapun dan ia malah terus diam. Tatapannya berubah menjadi tatapan mata seperti orang kebingungan.
Pergi sekarang, nanti kita bicarakan empat mata. Mantan istrinya itu tersenyum sinis, lalu menatapku dengan tatapan aneh. Aku memalingkan wajah dan tidak berbicara apapun, karena khawatir yang kuucapkan menambah masalah. Kamu cantik sebenarnya, pantesan Rendra tertarik, ucap wanita itu. Sekarang kamu pergi, jangan ganggu Ratih. Ayo kita pulang Ratih. Tiba-tiba Rendra menarikku agar ikut dengannya pulang ke rumah, sedangkan mantan istrinya terus berdiri dan melemparkan senyuman sinis ke arah kami yang berjalan. Kamu jangan ladenin dia. Dia udah bikin Sila trauma. Tadinya saya pikir dia bisa gantiin mamanya Sila yang meninggal, tapi ternyata dia malah bikin anakku trauma, ujar Rendra. Sesampainya di rumah, Rendra beristirahat dalam kamar, sedangkan aku menemani anak gadisnya yang masih kecil dalam kamar. Aku heran, kenapa Rendra sepertinya takut pada mantan istrinya itu. Saat mantan istrinya itu mengancam akan membongkar rahasianya. Sebentar Mas Rendra punya rahasia apa? Ah, bukan urusanku juga. Gak boleh kepo sama dia, gak boleh. Sila takut sama orang jahat tadi, dia jahat sama Sila. Iya, Sila jangan takut lagi ya, di sini sekarang ada Mama. Mama Rati jangan pergi ya, jangan tinggalin Sila. Sila gak mau pisah sama Mama. Sila sayang Mama. Iya, Mama gak akan pergi, gak akan ninggalin Sila. Sila gak akan takut asal sama Mama Rati. Gak mau lihat orang tadi, dia jahat. Dia suka marahin Sila, suka mukul juga. Aku kaget mendengarnya dan tidak percaya dengan perbuatan mantan istrinya Mas Rendra. Sila terus merengek. Rendra menghampiri kami lalu ia memeluk gadis kecilnya sambil menenangkan. Rendra menjelaskan jika Sila benar-benar mengalami trauma karena sikap mantan istrinya itu. Aku heran kenapa Rendra diam saja dan tidak melaporkan perbuatan mantan istrinya itu. Sekarang ada Mama Rati, Sila jangan sedih lagi, jangan takut lagi, ujar Rendra. Iya Papa. Rendra menatapku dengan tatapan sayu, lalu ia menundukkan wajah. Beberapa saat kemudian Rendra pamit untuk berangkat ke kantor dan ia melarangku mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau Sila ngajak jalan atau kalau kamu bosan di rumah, jalan-jalan aja. Jangan khawatir, saya udah transfer uang ke rekening kamu, ujar Rendra, lalu pamit untuk bekerja. Aku teringat pada rekening ATM yang diberikan oleh Rendra selama memegang ATM itu. Belum pernah ku cek saldonya dan Rendra tidak memberitahu berapa saldo dalam ATM itu. Saat pengusaha kaya keluar rumah dengan pakaian santai diikuti dari belakang dan Sela main boneka dalam kamar, Rendra menoleh ke arahku yang berjalan mengikutinya. Mas, mau kerja kok pakai pakaian begitu? Rendra tersenyum lalu mendekat ke arahku. Ia juga mendekatkan wajahnya seperti hendak berbisik sesuatu. Dadaku berdebar begitu kuat saat jarak kami sangat dekat, apalagi saat wajahnya terus mendekat. Malas pakai baju rapi karena gak ada yang nyiapin baju, Rendra berbisik di telingaku. Biar saya siapin Mas Rendra harus pakai pakaian rapi, biar saya yang siapin. Kalau kamu mau silahkan. Ia kembali masuk ke dalam rumah, lalu kuikuti sampai ke dalam kamarnya. Rendra membuka lemari pakaiannya dan langsung kupulihkan. Kemeja putih, jas hitam lengkap dengan das yang berwarna biru muda dengan motif indah. Aku keluar kamarnya saat ia hendak memakai celana. Kemudian ia keluar kamar setelah memakai celana dan hanya memakai kaos daleman. Tanpa menunggu apapun langsung kupakaikan kemeja dan kupakaikan dasi lengkap dengan ikatannya. Kamu pintar ngikat dasi ternyata, hebat, rapi ngikatnya. Setelah ia memakai pakaian rapi dan menyisir rambut, Rendra pamit berangkat ke kantor. Lalu kuantarkan ia sampai ke depan rumah. Bukan pintu mobil juga dong, pintanya lalu terkekeh. Baik tuan, balasku. Seketika raut wajahnya berubah menjadi serius, lalu ia mencegahku berjalan untuk membukakan pintu mobilnya. Kami terdiam. Jangan panggil tuan, kamu di sini bukan pembantu. Kan kamu calon istriku Rati. Iya mas, kuanggukan kepala dan aku begitu gugup. Berangkat dulu ya, jaga Sila. Kamu cantik banget hari ini. Kayaknya aku lihat bidadari di pagi hari, pamitnya dengan melontarkan gombalan. Hati-hati mas, semoga semua yang dikerjakan mas semuanya bernilai ibadah. Diridhoi Allah, makasih ya Rati. Ia kembali tersenyum. Ia melemparkan senyuman dan dada saat mobil melaju. Perasaanku begitu bahagia. Kuhampiri Sila dalam kamarnya, ternyata ia tertidur pulas. Ponselku kembali berdering. Ternyata Firman mengirim pesan padaku. Bos Rendra minta aku ajarin dia cara ngegombal. Lucu parah.
Jangan bilang sama bos ya, nanti dia ngamuk. Man, coba lu kirim kata-kata gombalan. Gue gak bisa ngegombal. Gimana caranya gombal yang akurat, tapi gak kampungan. Kami ini kubaca dari pesan Firman, di mana itu ada pesan yang dikirim Rendra padanya. Oke, gue bakal berusaha pakai tips lu. Gue bakal pakai cara itu. Makasih man. Lu jangan ganggu Rati atau hidup lu bakal berakhir. Lu gagal kawin sama Ustazah Fatia. Kembali ku baca pesan dari Firman. Aku terus tertawa sendiri dalam kamar Sila. Firman berpesan agar aku menerima Rendra, karena ia pada dasarnya adalah orang baik dan dermawan. Apa Rendra benar-benar serius? Sila terbangun dari tidur saat aku sibuk di dapur membantu seorang pembantu, sambil mengobrol membahas tentang Rendra dan semua kebaikannya. Sila merengek mengajak jalan-jalan, lalu ku ajak ia ke tempat main anak-anak di sebuah mall. Sila bermain dengan bahagia dan ia beberapa kali tertawa ngakak. Setelah bermain, ku ajak Sila untuk makan. Sebelum itu, aku ke ATM untuk mengecek saldo ATM. Mataku membulat kaget. 20 juta. Setelah mengambil uang secukupnya untuk ongkos dan untuk bayar makan kami, langsung ku ajak Sila makan. Setelah makan, Sila kembali ingin bermain, lalu ku turuti. Saat berjalan, aku kaget melihat Mas Jepri. Ternyata ia tengah berada di mall itu bersama seorang wanita yang berpakaian seksi. Mereka bersikap mesra seperti pasangan kekasih. Tak bisa dipungkiri hatiku sakit melihat mereka, karena bagaimanapun, Mas Jepri masih berstatus sebagai suamiku. Kami belum resmi berpisah. Ternyata ia bermain wanita sedangkan aku dijual pada Rendra. Dengan bayaran tinggi, tanpa sadar air mataku menetes. Rati, ternyata kamu sekarang tambah cantik. Kamu juga kayak wanita sosialita, ujarnya. Teganya kamu mas, kamu ngejualku tapi kamu malah main wanita. Mas Jepri tertawa, lalu ia hendak meraih tanganku. Aku terus menghindar, tak ingin disentuh olehnya. Karena hatiku begitu sakit melihatnya dengan wanita lain, ia terus memaksa mengajakku berbicara. Tiba-tiba datang seorang lelaki berpakaian hitam dan tanpa ampun langsung menghajar suamiku itu, hingga ia tersungkur. Sila ketakutan dan langsung memelukku sambil menangis. Ku peluk Sila yang ketakutan dan menangis. Lalu lelaki berpakaian hitam itu memakai masker, menyuruhku pergi meninggalkan tempat. Aku segera pergi dari mall itu tanpa memperdulikan Mas. Sila terus menangis, ketakutan dan aku terus menenangkan. Ku bawa gadis kecil yang berada dalam pangkuanku keluar mall. Aku heran kenapa bisa bertemu dengan Mas Jepri. Karena menurut informasi Mas Jepri sudah dihajar oleh anak buahnya Rendra dan memang wajahnya banyak luka bekas pukulan. Kita pulang ya Sila. Iya, kita pulang saja, kita main di rumah aja. Segera aku pesan taksi online. Sesampainya di depan rumah Rendra, security membawa payung dan menuntun kami untuk masuk. Ku baringkan Sila di tempat tidur. Siapa sebenarnya lelaki yang pakai baju hitam itu? Dia pasti orang suruhan Rendra. Ku terbangun karena mimpi buruk, di mana dalam mimpi itu aku diculik oleh Mas Jepri. Berkali-kali ku ucapkan istighfar. Saat sore setelah aku dan Sila salat asar, Rendra pulang ke rumah dan ia terkejut melihat Sila memakai jilbab dan terlihat cantik. Ia menciumi putri kecilnya itu sambil mengajak bercanda. Sila, nanti malam papa mau ngajak Mama Rati pergi. Sila jangan ikut ya. Sila di rumah aja sama Biksum. Iya, tapi nanti kita berenang ya. Sama papa, sama mama, sama Sila juga. Aku terkejut mendengar ucapan Rendra karena ia hendak mengajakku pergi saat malam. Entah ia akan mengajakku kemana. Aku hanya diam saat mendengarnya dan tidak bertanya pada Rendra. Kami bermain bersama saat sore di halaman rumah dan ternyata Rendra memiliki selera humor tinggi. Mama, papa, nanti malam kita tidur bareng ya. Kan Sila mau tidur bareng mama sama papa. Rendra menatapku sambil tersenyum, sedangkan Sila bersikap manja terhadapku. Papa nanti malam mau kerja, Sila bobok sama mama aja ya. Sila jangan nakal, nanti mama pergi kalau Sila nakal. Iya pak, tapi Sila sama mama ya boboknya. Aku sedikit bernapas lega karena Sila tidak memaksa kami untuk tidur menemaninya. Mendekati maghrib, kami masuk ke dalam rumah, lalu Rendra mengajakku ngobrol empat mata di dapur. Rati, kamu gak keberatan kan sama semua permintaan Sila? Dan kamu gak ngeliatin kan sama sikapnya? Tiba-tiba Rendra bertanya. Saya sayang sama Sila mas, Sila juga anak baik, dia gak nakal. Makasih ya Rati. Iya mas, Sila harus bahagia. Sila butuh kasih sayang seorang ibu. Saya akan berusaha supaya Sila bahagia mas.
Sekali lagi makasih Ratih, kamu emang punya hati malaikat. Saat azan maghrib, Rendra pamit berangkat ke masjid, sedangkan aku sholat maghrib di dalam rumah bersama Sila. Rendra pulang ke rumah dan ia terlihat bahagia. Mas, kita mau kemana? Malam ini kita makan malam, terus kita lewati malam ini berdua. Kamu jangan nolak, karena aku sudah membelimu dari Jepri, jawabnya. Aku kaget dan terkejut mendengar ucapan itu. Perasaanku menjadi khawatir dan takut, apalagi saat Rendra menatapku dengan tatapan tajam. Rendra mulai menyalakan mesin mobil. Kenapa Rendra berubah? Bagaimana kalau dia macam-macam? Bagaimana nasibku? Mobil terus melaju, lalu tiba-tiba Rendra menghentikan mobil di sebuah tempat yang sepi di pinggir jalan. Mas, kok ketawa? Wajah kamu lucu, Ratih, padahal tadi saya cuma bercanda loh. Kamu lucu, maaf ya, tadi cuma bercanda aja, itu ide dari si Firman, katanya biar lihat reaksi kami. Aku menarik nafas dalam-dalam, karena ternyata ucapan Rendra tadi hanya bercanda dan ia merekamku. Rendra melontarkan gombalan gila yang menurutku begitu kacau dan kampungan. Kayaknya Rendra benar-benar belajar gombalan dari Firman. Mas, belajar gombal dari Firman ya? Dikit, belajar dikit dari mantan pacar kamu biar bisa gombal. Ya Allah, Mas Rendra ini aneh. Nggak juga tuh, tapi lumayan lah. Pengusaha kaya dan tampan itu tertawa ngakak. Aku kaget dan heran mendengarnya. Kamu jangan tegang, santai aja. Semua pengusaha ngebawa istrinya, saya juga bawa kamu. Kan kamu calon istriku. Kalau saya malu-maluin nanti gimana, Mas? Bukannya menjawab pertanyaanku, Rendra malah tertawa ngakak. Kita ke salon dulu sebelum menghadiri pertemuan. Iya Mas, kuanggukan kepala. Kami berhenti di depan salon yang mewah. Gus, dandani istri gue biar kayak artis. Siap bos, nama Ike bukan Agus, sekarang nama Ike Anggi. Siap bos. Masih panggil Agus aja. Kan Ike udah numpeng ganti nama jadi Anggi, balas pekerja salon itu. Mbak Anggi ini lucu ya. Good, gitu dong, panggil Ike Anggi. Mbak cantik ini ternyata baik, pinter, cantik. Sini Ike dandanin biar kayak Liodra. Pokoknya Mbak nanti mirip Sang Dewi deh. Agus alias Anggi terlihat senang dan merangkulku. Aku didandani olehnya sambil ia bergosip, membahas gosip hangat seputar selebriti tanah air. Beberapa kali ku tertawa mendengar celotehannya. Setelah didandani, aku melihat wajahku di cermin dan terlihat sangat cantik. Rendra terpesona dan penampilanku, hingga ia menatapku lumayan lama tanpa berkedip. Istri bos udah cantik mirip Sang Dewi, sekarang tinggal dibawa, dibungkus terus diajak deh in the hoy, asoy geboy. Sampai puas banjir, ujar Agus alias Anggi. Rendra membayar lalu berpamitan pada Anggi. Tiba-tiba Anggi malah merangkulku dengan mesra. Aku merasa risih dirangkul oleh seorang lelaki, meski ia berkepribadian mirip wanita. Agus, lu sembarangan rangkul bini gue. Oke deh, maaf bos. Ya udah, Eke rangkul bos aja, biar lebih seru. Kalau sama istri kan, kami sama-sama wanita, sama-sama cantik. Kalau sama bos nanti Ike kesetrum bos, bisa hilaf. Seloro Agus, aku kembali tertawa. Sedangkan Rendra terlihat sedikit kesal. Parah si Agus, dia malah rangkul kamu, Ratih. Mas, dia kan bencing. Dia gak suka sama cewek, tetap aja dia tuh laki. Dia udah gila, masa ganti namanya jadi Anggi? Padahal nama aslinya Agus Subagia, pungkas Rendra. Tak lama kemudian, kami berhenti di depan hotel yang mewah. Lalu Rendra mengajakku masuk ke dalam hotel. Mas, katanya Mas mau ngajak saya ke pertemuan. Kok malah bawa saya ke hotel? Pertemuannya di hotel. Ayo, ikut aja. Saya gak akan macam-macam sama kamu kok. Kami masuk ke dalam ruangan yang luas dan mewah. Setelah aku perhatikan, ternyata semua yang berada di dalam ruangan itu adalah para pengusaha bersama pasangannya masing-masing. Firman, ucapku kaget saat melihat Firman memanggil namaku. Lalu ia berjalan menghampiriku yang tengah duduk dengan Rio. Mantan kekasihku itu bersikap sopan terhadap Rio, tapi Rio malah bersikap sinis dan sepertinya mereka memiliki dendam pribadi. Kamu ngapain di sini, Man? Iseng aja ikut, pengen lihat para pengusaha, pengen gabung sama para pengusaha sukses. Aku tertawa mendengar jawaban darinya. Mbak Rati, bahagia kan sama Pak Rendra? Kuanggukan kepala dan kulemparkan senyuman. Firman menghindari senyumanku lalu berbicara jika aku cocok dengan Rendra. Ia juga mengatakan jika Sila anaknya Rendra sangat memerlukan sosok sepertiku.
Kenapa sih kamu dukung banget kayaknya aku sama Rendra? Dukunglah, kan Pak Rendra orang baik. Dia juga mapan. Cocok sama Mbak Ratih. Mbak gitu maksudnya. Kamu masih sayang kan sama gue? Ngaku aja sih, candaku. Iya masih, tapi aku tuh ngerasa kalau Mbak lebih pantas sama Pak Rendra. Sebenarnya ini acara apa sih, nggak ngerti? Jawabku, ini acara para pemegang saham dan acara pertemuan semua pengusaha yang kerjasama dengan perusahaan Rendra. Kalau aku cuma iseng aja datang, diundang sama Pak Rendra. Udah nyampe sini malah nggak boleh ikut rapat. Maklumlah, kan aku cuma rakyat jelata. Kok semuanya kebanyakan bawa pasangan masing-masing? Itu kan yang istrinya juga punya saham atau perusahaan lagi yang kerjasama. Sekaligus biar semua saling mengenal. Biasa acara pengusaha, kalau kita ini cuma jadi yang paling capek, jawab Firman. Aku sedikit paham dengan penjelasan mantan kekasihku itu. Ia juga bercerita jika sudah lama bermusuhan dengan Rio. Masalah cewek ya, tadinya apa rebutan si Riri? Tembakku. Salah satunya masalah itu, tapi banyak juga sih masalah yang lain. Dia dendam sama saya mbak, sampai gak ngerestuin saya sama Ustazah Fatihah, terangnya. Oh gitu. 3 minggu kemudian, aku melayangkan surat perceraian kepada Mas Jepri. Persidangan selesai, tapi aku dan Mas Jepri disuruh harus menunggu hasilnya beberapa hari. Saat keluar ruangan, kedua orang tua Mas Jepri menghampiriku, lalu ibu dari Mas Jepri memelukku sambil mengucapkan maaf. Ia mengatakan jika sebenarnya ia tidak ingin aku dan Mas Jepri berpisah. Namun Mas Jepri tetap pada keputusannya. Aku meminta maaf pada wanita yang pernah menjadi ibu mertuaku itu. Lalu kami berpisah. Saat keluar gedung itu ternyata Rendra datang bersama Sila. Mereka menyambutku dengan bahagia dan Sila berteriak memanggilku seperti seorang anak yang memanggil ibunya. Mbak Ratih, sekarang keluarga Mbak yaitu mereka itu semoga bahagia dan penuh ridho Allah ya Mbak. Ratih sama Pak Rendra, ucap Rifdah sambil tersenyum. Aku berjalan menghampiri Sila dan Rendra, lalu Sila memelukku dengan erat sambil mengatakan jika aku adalah ibunya dan tidak boleh berpisah. Ia juga berjanji akan menjadi anak yang baik. Kami pulang bersama dengan mobil Rendra, sedangkan Rifdah dengan mobilnya sendiri dan Johan ikut dengan kami. Mereka berdua adalah pengacara yang membantuku dalam sidang perceraian ini. Saat ku perhatikan penampilan Jihan, ia ternyata mirip dengan sosok berbaju hitam yang beberapa kali menolongku. Rendra memberitahu jika ia selalu menyuruh Johan untuk melindungiku ketika aku keluar rumah, dan Johan sudah bekerja dengan baik melindungiku. Johan berbicara jika aku benar-benar wanita baik dan tidak membuat macam-macam di belakang Rendra. Johan mendukung sepenuhnya jika aku menjadi istri dari Rendra, dan Rendra terlihat bahagia. Han, makasih lu udah jagain Ratih setiap keluar rumah. Lu juga pinter sama gak ketahuan sama Ratih. Emang lu jagoan Han, tapi lu bujang lapuk, ujar Rendra pada anak buahnya itu. Siap bos, sekarang saya udah punya calon, nanti saya kenalin bos. Rendra tertawa ngakak. Kita makan di sini, calon bini lu mau datang kan? Ujar Rendra. Dia mau kesini bos, lagi di jalan. Beberapa saat kemudian datang seorang gadis muda yang berpenampilan rapi dan terlihat cantik. Saat ia menatapku, ia terkejut melihatku. Begitupun denganku, karena sebelumnya kami pernah bertemu dan aku tahu apa profesi gadis berparas cantik yang masih sangat muda itu. Johan melepaskan. Ia menjelaskan jika gadis itu adalah calon istrinya dan aku kaget mendengarnya, namun aku bersikap biasa saja terhadapnya. Ia menyalamiku. Mbak Ratih, ucap gadis itu sambil menyalamiku dengan sopan. Rendra dan Johan terkejut melihatnya karena gadis itu mengenalku. Riri, ucapku pada gadis itu. Aku ingat kalau ia bernama Aryani, gadis yang mengontrak di kontrakan samping kontrakanku saat aku kabur dari rumah Rendra. Dan gadis itu juga mengenal Firman, namun Firman sangat membencinya. Aku juga tahu jika Aryani atau Riri itu berprofesi sebagai wanita, yang dimana tamunya lumayan banyak, termasuk Mas Jepri adalah salah satu langganannya. Saling kenal tah? Tanya Johan. Iya, kami udah kenal. Ini Mbak Ratih, kami pernah ketemu dan pernah ngobrol juga. Johan tersenyum. Begitupun dengan Rendra. Aku yakin jika Johan tidak tahu profesi kekasihnya itu. Namun Rendra sepertinya tahu dan kenal dengan Riri. Gadis itu begitu ramah. Kami makan bersama sambil asik mengobrol dan Johan berbicara jika ia baru 2 minggu mengenal Riri.
Sementara itu Rendra tiba-tiba mendekatkan. Ceritaku, tiba-tiba ia bersimpu di hadapanku, lalu memberiku kotak kecil berwarna merah. Ia menyuruhku untuk membukanya dan saat kubuka ternyata isinya sebuah kalung indah. Mas, apa maksudnya ini? Menikahlah denganku, Rati. Menikah denganku, aku ingin jadikan kamu sebagai istriku dan janji bakal bahagiain kamu. Saya ingin kita nikah. Setelah Mbak lewati masa iddah, jawabnya. Melihat keseriusan dan ketulusannya, membuatku tak berdaya untuk menolak. Kuanggukan kepala sambil melemparkan senyuman dan tiba-tiba ia memelukku. Aku begitu terkejut saat ternyata datang Firman beserta calon istrinya. Selamat, semoga Pak Rendra dan Mbak Rati segera menjadi suami istri. Saya doakan, semoga penuh ridho Allah, ujar Firman. Rendra terlihat bahagia dan ia merangkulku. Ia benar-benar serius, hendak menjadikanku sebagai pendamping hidupnya setelah aku melewati masa iddah. Nanti malam kita makan malam bersama, ajak Rendra. Aku begitu nyaman saat bersama pengusaha kaya bernama Rendra itu, dan rasanya ia benar-benar tulus terhadapku. Aku juga begitu sangat bahagia melihat Firman bersama Fatia dan calon istrinya. Terima kasih Bunda Cantik sudah mengikuti kisahnya hingga selesai. Sampai ketemu di kisah yang lainnya.